Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, ada saya sendiri, Aisyah Zainal Arifin, Bia Harindra, Rizal Zainuddin, Kuroti Ayun, Indra Kurniadi, Yenis, dan Mahardika. Di sini kita akan menjelaskan mengenai software aplikasi Stellarium, di mana Stellarium adalah aplikasi yang cukup mudah kita temukan di internet. Teman-teman juga bisa mendownloadnya dengan mudah. Stellarium juga merupakan salah satu software astronomi yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan langit baik malam maupun siang. Karena mudahnya dalam mengoperasikannya, Stellarium dianggap sebagai software simulasi langit yang ramah pengguna. Di sini tampilan Stellarium ada beberapa bagian, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Stellarium. Yang pertama, di layar utama kita terlihat ada tulisan North, Northwest, kemudian West, Southwest, dan sebagainya. Ini adalah penentu kita di suatu tempat gitu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat fitur location window. Di sebelah kiri itu ada location window. Nah, location window ini memudahkan kita untuk mencari suatu tempat. Contohnya kita klik Yogyakarta. Nah, setelah kita klik reset location. Nah, tampilan merah ini menunjukkan lokasi kota Yogyakarta saat ini. Terlihat latitude, longitude, elevation, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan location. Kemudian yang selanjutnya itu ada date and time. Tanggal, bulan, dan tahun ini akan berubah tempatnya ketika kita klik tahun, bulan, dan tanggal yang kita tentukan. Contohnya kita ambil 2019. Kemudian bulan 11, 10. Kemudian tanggal 25. Nah, ini tempatnya akan berpindah. Kemudian bagaimana cara menghentikan ini? Yang bergerak kita klik di bawah. Nah, berhenti. Boleh kita atur dari sekarang. Kalau misalnya sudah kita atur waktu, tanggal, dan tempat yang kita tentukan, boleh kita jalankan lagi. Itu ya teman-teman. Kemudian ada landscape. Ini menentukan tempat. Contohnya ini kan kayak tanah. Kita akan menentukan seperti lautan. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita mau lihat taman dan sebagainya. Tapi sekarang kita menggunakan yang ini, dwellings. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan tanah? Cara menghilangkan tanah yaitu kita klik G. Nah, ini akan terlihat hilang tanahnya. Kemudian bagaimana untuk malam? Kita klik A. Nah, tampilannya akan malam. Kemudian bagaimana kalau lihat garis? Nah, itu kita klik Z. Nah, itu akan tambah garisnya. Ini ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh ada teman-teman yang mau ditanya? Mau bertanya. Oke, siap. Ya, saya nama Muhammad Rifa Aulia Mahardika, NIM 18421176. Ya, saya di sini mau menanyakan hal untuk bagaimana cara di aplikasi Stellarium ini untuk menghilangkan tanah tadi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Mardika. Cara untuk menghilangkan tanah seperti terlihat di sini itu kan masih terlihat ya tanahnya. Maka kita klik G pada keyboard. Nah, itu akan hilang tanahnya. Kembali lagi maka akan seperti semula. Gitu ya, Saudara Dika. Ya, terima kasih. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Boleh tambahin Kak setelah Mahardika aku? Boleh. Saudara Yenis mau menambahkan? Tidak apa-apa. Oh ya, menarik sekali ya untuk aplikasi Stellarium ini, sangat ramah pengguna atau user friendly. Merupakan aplikasi yang bisa menambah wawasan kita sebagai mahasiswa dan mengaplikasikannya ke masyarakat juga. Terima kasih penjelasannya Saudara Rizal. Semoga mendapatkan banyak manfaat untuk kita semua. Selanjutnya boleh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furatia Ayun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa selaku dosen pengajar ilmu falak serta teman-temanku sekalian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya tentang fungsi penggunaan aplikasi Staletheurium dan macam-macam fitur yang ada dalam aplikasi. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan aplikasi Staletheurium. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengumpulan data. Kali ini kita akan menentukan bulan Jumadil Ula tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Desember 2020. Dan waktu terbenamnya matahari pada waktu itu yaitu pukul 17.51. Langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan lokasi daerah dengan mengeklik location window, kemudian kita pilih Yogyakarta. Nah, di lokasi ini kita akan melihat latitude dari daerah 7 derajat 48 menit 5 detik dan longitude 110 2153 detik. Setelah kita menentukan lokasi, langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan tanggal. Tanggal yang akan kita gunakan yaitu 14 Desember pukul 17.51. Nah, kemudian setelah kita mengatur tanggal, kita akan mengatur ufuk. Kita akan melihat ke arah ufuk. Untuk melihat hilal, maka kita harus mengarah ke arah barat. Di sini kita bisa menggunakan mouse untuk lebih dekat atau lebih jauh, zoom in atau zoom out. Nah, kita akan kembali lagi ke barat. Kemudian pada waktu ini kita bisa melihat informasi matahari, atau kita bisa ubah waktunya terlebih dahulu agar terlihat matahari. Nah, di sini kita tinggal klik matahari dan di sini kita bisa mengetahui informasi dari matahari seperti azimut pada hari ini adalah 240 derajat 53 menit 17 detik dan altitude-nya ada 26 derajat 6 menit 48 detik. Nah, dan ini bisa kita lakukan juga untuk mencari informasi bulan pada waktu hari ini. Nah, setelah kita bisa mengetahui informasi matahari, kita bisa menggunakan grid azimutal, yaitu dengan cara kita klik Sky View Option, kemudian Marking, kemudian kita pilih azimutal grid. Nah, di sini akan terlihat garis-garis azimut yang ada di situ. Kemudian atau kita bisa tinggal klik Z, maka dia akan menghilang, dan kita klik Z sekali lagi maka dia akan muncul. Setelah menggunakan grid azimutal, kita akan mencoba menggunakan menghilangkan atmosfer dengan cara mengklik A. Nah, di sini
kegunaan untuk menghilangkan atmosfer adalah agar tidak terlalu silau, jadi lebih jelas. Dalam grid azimut, perbedaannya adalah 10 derajat. Antara grid azimut yang lain itu adalah 10 derajat. Semakin ke barat, maka semakin bertambah, dihitung mulai dari titik utara, maka akan berubah. Kemudian cara selanjutnya, agar lebih terlihat matahari benar-benar terbenam atau menghilang, kita bisa menghilangkan ground dengan mengklik G. Nah, di sini kita bisa melihat lebih jelas matahari dan bulan. Langkah yang terakhir, jika kita sudah melakukan semuanya, maka yaitu adalah memposisikan matahari di bawah garis horizon. Nah, jadi kita tinggal zoom dan kita ubah dulu jamnya 17:51. Nah, di sini bisa kita pause agar peredaran matahari dan bulan itu berhenti. Nah, di sini kita bisa melihat matahari belum tepat berada di bawah garis horizon. Maka kita tinggal tambahkan detik. Kita ajak naik mataharinya sampai nah, di sini matahari sudah berada di bawah garis horizon atau 0 derajat. Nah, tapi dalam data dan dalam buku Ephemeris, hasil dari penggunaan aplikasi dan buku Ephemeris sangat berbeda. Di sini bulan terbenam terlebih dahulu dan posisi hilal itu negatif. Jadi yang dimaksud posisi hilal negatif itu adalah artinya bulan sudah berada di bawah ufuk. Dan bulan tidak bisa untuk diamati ketika bulan ini berada di bawah ufuk. Sehingga pada sore ini tanggal digenapkan menjadi 30 hari dan tanggal 1 Jumadil Ula jatuh pada sore berikutnya, yaitu pada tanggal 16 Desember. Jika kita ubah menjadi 15 Desember, maka bulan berada di atas. Jadi yang terbenam adalah matahari terlebih dahulu. Karena syarat untuk menentukan bulan baru itu adalah dengan matahari terbenam terlebih dahulu. Jadi tanggal 14 Desember belum bisa menjadikan tanggal 1 Jumadil Ula. Nah, selanjutnya untuk mengetahui iluminasi bulan, kita klik bagian atas. Kita klik bulan. Klik bulan. Kemudian klik bagian atas. Nah, di sini bulan penuh. Oke, kita ubah menjadi 16, maka ini sudah terlihat. Nah, begitu. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada hal penting beberapa dari kesimpulan yang telah kami diskusikan. Stellarium adalah aplikasi yang cukup mudah ya untuk kita temukan di internet, dan teman-teman juga bisa mendownloadnya dengan mudah. Kegunaan Stellarium ini sebagai miniatur astronomi yang membantu manusia guna pengamatan benda langit. Nah, Stellarium merupakan salah satu software astronomi yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan langit baik malam maupun siang.
Karena mudahnya dalam mengoperasikannya, Stellarium dianggap sebagai software simulasi langit yang ramah pengguna atau bisa dikatakan dengan user friendly. Stellarium juga ada versi mobile juga ya, memiliki konfigurasi umum seperti pengaturan waktu, langit, landscape, lokasi, penandaan langit, dan seni rasi bintang. Nah, sekian kesimpulan dari hasil diskusi kami. Selanjutnya akan ditutup oleh Biharindra. Sekian presentasi dari kelompok 6, saya Biharindra yang mewakili mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit penjelasan dari tata cara penggunaan aplikasi Stellarium. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.